Engkau yang memiliki kehidupan atas kami. Semua yang terjadi seizin Tuhan, sebab Engkau merancangkan bagi kami rancangan yang indah, rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan sukacita, kegembiraan bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk berserah. Kami belajar untuk mempercayakan diri kami kepada Engkau, ke dalam pimpinan dan kuasa Tuhan, supaya apa yang baik itu terjadi dalam kehidupan kami, supaya apa yang benar itu dinyatakan di dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, biarlah kami umat-Mu duduk diam dalam hadirat-Mu, membuka hati untuk sabda Tuhan, untuk kebenaran Tuhan yang boleh memberkati kami sekalian. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah dan berkati kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi, salam Bapak Ibu. Terpuji nama Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, mari kita pergunakan dengan sungguh untuk kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita sungguh-sungguh boleh mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, sebagaimana tema yang diberikan adalah berserah kepada Tuhan. Bacaan diambil di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-38. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu silakan menyimak di Alkitabnya masing-masing. Demikian kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari ini. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu,
Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah kita yang terus merindukan kebenaran Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebagian orang berpandangan bahwa agama-agama itu memang berbeda-beda, namun pada hakikatnya adalah sama. Digambarkan seperti warna kulit. Warna kulit itu ada yang warna kulitnya hitam, ada yang warna kulitnya putih, ada yang sawo matang, dan sebagainya. Di balik kulit, semua tulang berwarna putih, semua darah berwarna merah. Semua agama mengajarkan sama, yaitu menyembah, menjalin kontak dengan ilahi atau melakukan kontak dengan yang ilahi yang disembah. Itu pandangan sebagian orang. Tapi bagaimana firman Tuhan berkata? Justru sebaliknya. Dari luar kelihatannya sama, tetapi dalamnya beda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di sini. Orang Kristen berdoa, orang lain juga berdoa. Apa itu berarti sama saja? Tidak. Apa yang membedakan doa orang Kristen dengan doa-doa orang lain? Di sini bedanya. Doa-doa orang lain pada umumnya adalah mendoakan supaya berubahlah kehendakmu. Ya. Berubahlah kehendak Tuhan atau Sang Ilahi itu. Tetapi sebaliknya, doa orang Kristen adalah jadilah kehendakmu. Berlakulah kehendak Allah Sang Ilahi itu. Itu bedanya Bapak Ibu. Kelihatannya sama. Sama-sama berdoa. Datang kepada Tuhan. Tetapi isinya beda. Kalau kita coba cek dalam doa-doa kita, apakah doa-doa kita selama ini dalam rangka untuk mengubah kehendak Tuhan, ataukah memberlakukan kehendak Tuhan? Jadilah kehendakmu Tuhan. Karena ini tidak gampang Bapak Ibu. Konsekuensinya besar, berat, dan harganya pun juga mahal. Kalau kita melihat contoh-contoh di Alkitab, baik perjanjian lama maupun juga perjanjian baru, orang yang mengatakan, jadilah kehendakmu, berlakulah kehendakmu, rencanamu, apa yang Tuhan mau, terjadilah. Konsekuensinya, coba kita lihat bagaimana dengan Abraham. Tuhan menghendaki anaknya Ishak itu dikorbankan. Padahal bagi Abraham itu anak satu-satunya yang sangat dirindukan sampai masa tuanya. Dia harus relakan Ishak untuk dikorbankan. Demikian juga Ayub. Tuhan menghendaki supaya Ayub memiliki kehidupan yang benar, yang saleh, sehingga dia harus dimurnikan sedemikian rupa. Harta bendanya habis, keluarganya
anak-anaknya mati. Dia sendiri juga sakit, kena penyakit. Apa yang dia punya? Hanya tubuh. Tapi Ayub katakan, terpujilah Tuhan. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Sampai segitunya. Bagaimana juga dengan Maria? Maria, di mana Tuhan menghendaki Maria sebagai alatnya Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Risikonya apa? Dia belum bersuami, dan hukum pada waktu itu, jika diketahui orang hamil di luar nikah, dia harus dirajam. Dan itu artinya apa? Siap untuk mati. Dan bagaimana juga dengan Yesus? Agar kehendak Tuhan itu dinyatakan, umat manusia diselamatkan. Tuhan harus turun ke dunia, rela menderita, mati di atas kayu salib. Itu harga yang harus dibayar, Bapak Ibu. Untuk apa? Dalam rangka itu tadi menyatakan kehendak Allah. Terjadilah kehendakmu Tuhan. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam kisah Maria ini ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi cerah atau sisi baik. Dan yang kedua adalah sisi gelap atau sisi buruknya. Kita akan melihat dari sisi cerah atau kabar baiknya terlebih dahulu. Dalam ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27, di situ dikatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Dalam ayat ini, kabar baiknya adalah malaikat Tuhan mengunjungi Maria. Dan malaikat yang mengunjungi Maria ini bukan sembarangan malaikat. Dia adalah jenderalnya para malaikat, yaitu Gabriel. Dan ini luar biasa. Pemimpin para malaikat mendatangi sosok perempuan, perawan yang sederhana ini. Ini kabar baiknya. Di dalam ayat 28 dan 29 ini juga masih dalam rangka kabar baik. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Di sini Maria kaget, mungkin bercampur dengan bingung, gitu ya. Maria tidak paham, tetapi ini masih bagian daripada kabar baik. Karena apa dikatakan di situ? Tuhan menyertai engkau. Dilanjutkan kabar baik berikutnya, dan ini adalah puncak dari semua kabar baik. Ayat 30 sampai 33. Karena malaikat itu, kata malaikat itu katanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Luar biasa di sini. Puncak kabar baik yang diterima oleh Maria. Tidak ada perempuan lain di dunia ini selain Maria
yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan mengandung dan ia akan melahirkan Yesus. Tidak sembarang orang, ya. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia menjadi raja atas keturunan Yakub dan itu sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu bagian sisi baik, kabar baik yang diterima oleh Maria. Tapi lihat bagian sisi gelapnya atau kabar buruknya. Ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Di sini Maria ragu-ragu. Bahkan sebenarnya bukan hanya ragu-ragu lagi. Sudah pasti. Ini mustahil, tidak mungkin. Kalaupun itu terjadi, benar-benar terjadi, ini sungguh kabar yang sangat jelek, sangat buruk, gelap bagi Maria sebagai manusia. Bagaimana hubungannya dengan Yusuf? Bagaimana nasib serta masa depan dirinya? Yang ditawarkan memang luar biasa, indah dan mulia. Menjadi ibu Yesus Sang Mesias itu, anak Allah, juru selamat. Tapi harganya sangat mahal, Bapak Ibu. Maria harus membayar semuanya itu dengan apa? Seluruh keberadaannya, masa depannya. Dia harus bayar itu di hadapan Allah. Mungkin disinilah banyak orang gagal karena harga yang harus dibayar begitu mahal atau begitu tinggi. Ketika orang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, pendeta, tidak mudah. Dari beberapa pengalaman, ya, maaf kata, kadang yang menjadi hamba Tuhan dari sekian anaknya itu yang paling jelek lah gitu. Dipilih yang paling jelek, silahkan Tuhan kalau yang ini gitu ya. Coba kalau yang paling bagus, eman-eman Tuhan. Ini harapan bagi kami, masa depan bagi kami. Jangan Tuhan, tidak boleh. Atau ketika kita diminta untuk jadi majelis gitu aja. Kenapa di lingkup GKM ini susah sekali untuk jadi majelis gitu ya? Ada alasannya gitu. Saya tidak bisa Pak karena ngomong cucu. Sibuk ngurus cucu. Atau wah saya baru repot ini Pak. Kerjaan hari-hari ini merepotkan. Atau alasan wah ini saya sudah jalan aja sudah tidak jejek ini, gitu ya, tidak tegak, alasan kesehatan dan sebagainya. Atau alasan yang lainnya, hanya untuk dipanggil, dipakai menjadi majelis penatua, diaken. Itu susahnya luar biasa. Nyari orang sekian gitu dari target, biasanya tidak sampai memenuhi gitu ya. Syukur-syukur kalau yang muda bisa tampil, wah itu luar biasa. Yang muda gitu ya, jadi majelis, jadi pengurus. Wah itu hebat, luar biasa. Masih muda, sehat, apalagi dia sudah mapan gitu ya. Tapi jarang. Karena harganya memang mahal. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi disinilah hebatnya Maria. Luar biasanya Maria. Ia tidak berkata, berubahlah kehendakmu Tuhan. Tetapi Maria berkata, jadilah kehendakmu. Di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah jawaban
yang paling indah yang pernah diberikan oleh seorang manusia kepada Allah. Dan jawaban Maria ini mengandung kebenaran yang paling esensi, paling dalam mengenai apa? Dua hal, yaitu siapa saya dan siapa Allah. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bagian ini. Kita lihat, sesungguhnya aku ini adalah, dikatakan, hamba Tuhan. Begitulah jawab Maria atas pertanyaan yang pertama. Siapa saya? Aku ini adalah hamba Tuhan. Istilah hamba itu menunjukkan tiga hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita ini milik Allah. Kepunyaan Allah. Ya. Jadi kalau kita itu hamba Tuhan, artinya kita itu bagiannya Tuhan. Miliknya Tuhan. Dimiliki oleh Tuhan. Gitu ya. Dan tidak bisa dan tidak boleh lagi hidup kita hanya untuk diri kita. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, itu artinya kita hidup untuk mengabdi, hidup untuk melayani, hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah pengertian hamba Tuhan bagian pertama. Orientasi hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Pujian diberikan kepada Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kita menjalani hidup ini dalam rangka menyenangkan hati Bapa, hati Tuhan. Ya, bukan menyenangkan si A, si B, enggak. Tapi menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Kita sudah dikasihi oleh Allah. Kita sudah menjadi bagian daripada Tuhan. Kita miliknya Tuhan, yang Tuhan kasih. Yang kedua adalah hamba itu menunjukkan ketergantungan yang mutlak. Tuhan tidak bergantung kepada hamba, tapi hamba tergantung pada Tuhan. Di bagian ayat yang lain dikatakan, di mana Tuhan itu berada, hamba itu juga berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita itu benar-benar tergantung sama Tuhan. Seperti halnya ranting. Ranting itu bisa tumbuh, bisa lebat, bisa berbuah dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Itu semata-mata karena ranting itu nempel pada pokok pohonnya. Ya. Semata-mata nempel. Sekalipun dia patah, tapi tidak sampai putus ya. Sekalipun dia patah, dia akan tetap tumbuh. Dia akan tetap hijau, dia akan tetap bisa berbuah. Sekalipun patah, selama dia masih nempel menjadi satu dengan pokoknya, dia akan hidup. Mungkin dalam hidup kita pun pernah mengalami pengalaman yang pahit, menjadikan hidup kita seperti ranting yang patah. Kegetiran, pengalaman yang buruk, pengalaman yang benar-benar tidak mengenakan. Tetapi selama kita menempel dengan Tuhan, kita hidup, kita akan terus bertumbuh, kita akan terus berbuah lebat. Tapi kalau kita mencoba untuk melepaskan diri kita daripada Tuhan, lepas artinya kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu pasti kita mati. Tidak bertumbuh, tidak bakalan berbuah, tidak ada gunanya di hadapan Allah. Selama kita tidak membutuhkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, istilah hamba itu menunjukkan bahwa ini merupakan bentuk sikap ketaatan. Ya. Hamba itu benar-benar taat. Ayo, waktunya bangun, bangun. Waktunya bekerja, bekerja. Waktunya melayani, melayani. Waktunya istirahat, istirahat. Benar-benar taat. Gitu ya. Taat, seperti umat Israel di padang gurun.
Ini membutuhkan ketaatan yang luar biasa. Kita tahu umat Tuhan di padang gurun itu. Di padang gurun itu tidak ada apa-apa selain pasir padang gurun ya. Pohon-pohon juga, tanaman jarang sekali, binatang juga jarang sekali. Bagaimana manusia bisa hidup berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, puluhan tahun. Bagaimana mungkin bisa hidup dalam keadaan seperti itu? Kalau tidak bergantung pada Tuhan dan taat. Maka kalau mereka tidak taat ketika waktu tiang awan dan tiang api itu. Jadi ketika tiang awan itu diam, umat Tuhan juga ikut diam. Ketika tiang awan dan tiang api itu berjalan, umat Tuhan berjalan. Bayangkan kalau tidak taat, seandainya tidak taat, apa yang terjadi? Matilah di padang gurun. Tidak bisa hidup. Mau makan dari mana? Mau hidup dari mana? Tidak ada warung. Ketaatan di sini bukan ketaatan karena terpaksa ya, tapi benar-benar ketaatan yang tulus, jujur dan tidak dibuat-buat. Itulah hamba. Orang yang dikasihi oleh Tuhan memiliki ketaatan yang tulus, ikhlas. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa-doa kita akan sangat berbeda sekali jika kita betul-betul memahami diri kita sebagai hamba. Kita tidak akan banyak menuntut, ya. Tidak banyak menuntut, Tuhan berkati ini, berkati ini, berkati ini. Gitu ya. Tidak banyak melakukan seperti itu. Justru ketika orang benar-benar menyadari sebagai hamba, posisinya sebagai hamba yang Tuhan kasih, dalam doanya itu tidak banyak minta itu malah. Lebih banyak bersyukur, muji Tuhan, nyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Lebih banyak seperti itu. Karena apa? Dia sudah bisa merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Kasih Tuhan itu, anugerah Tuhan itu. Kalau kita sampai saat ini diberikan hidup, itu anugerah. Bapak Ibu. Jika sampai saat ini kita tuh masih sehat, gitu ya. Bayangkan di luar sana banyak orang yang susah menjalani hidup ini karena keadaan kesehatan yang terganggu. Bersyukurlah dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Jika sampai saat ini kita diberikan berkat-berkat yang melimpah, yang berlebih, gitu ya. Semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukur, berterima kasihlah ketika usaha kita, pekerjaan kita berhasil diperluas oleh Tuhan. Kita dipakai Tuhan luar biasa di situ. Bersyukur dan lihat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dari hal yang besar sampai hal yang kecil, sepele, yang sederhana. Kalau kita melihat semuanya itu, apa yang mau kita tuntut dari Tuhan? Tuhan sudah memberikan semuanya bagi kita. Bapak Ibu, jadi sekali lagi ketika kita memahami sebagai hamba, kita tidak akan banyak menuntut. Jikapun permintaan kita tidak dikabulkan, mungkin kita secara manusia bisa kecewa. Tapi tidak sampai harus ngambek, mutung, atau marah-marah di hadapan Tuhan. Marah-marah di hadapan pendeta, marah-marah dengan majelis dan jemaat. Tidak harus seperti itu. Ya, sedikit-sedikit marah gitu ya. Kecewa. Kita bersedia menerima apapun keputusan Allah. Karena kita nyadari bahwa kita ini hamba Allah. Orang yang sudah dipilih, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga motivasi dan gaya pelayanan kita akan berbeda sekali jika kita menyadari diri sebagai hamba. Kita akan melayani dengan sukacita, dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya. Tidak mungkin mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan seenaknya, dengan ceroboh, dengan sembrono, dan kadang berkata, ini tidak dibayar kok. Nanti aja kalau ada waktu, nanti tidak sempat.
Nanti aja kalau sudah tua. Ya nak sampai tua. Kalau masih muda sudah dipanggil Tuhan, kan repot. Nasibnya kemana gitu ya. Hamba tidak akan berkata seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu bagian pertanyaan yang pertama dalam diri Maria. Siapa saya? Aku ini adalah hamba Tuhan. Selanjutnya Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan sangat tepat, Maria menjawab pertanyaan siapa Allah itu. Di sini, siapa Allah itu? Yaitu Allah adalah Allah. Sederhananya seperti itu. Allah adalah Allah. Kalau Allah adalah Allah, jangan diajak berdebat. Gitu ya. Jangan mencoba membujuk, merayu, menyuap, mengancam, atau mengultimatum dia dengan cara apapun. Dan jangan memperalat dia untuk kepentingan dan keuntungan kita. Yang benar adalah, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apapun kehendak Allah itu. Menyenangkan atau tidak, menguntungkan atau merugikan, membuat kita bahagia atau kecewa, berkatalah dengan tulus hati, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena kalau kita tahu Ia Allah, ya perhatikan di sini. Kalau Dia Allah, Dia Tuhan, pencipta alam semesta ini. Ketika Dia memutuskan sesuatu, pasti yang terbaik. Pasti yang paling benar. Pasti adil gitu, ya. Kalau itu kita memahami Dia Allah. Jika sementara waktu kita bergumul masih mengalami penderitaan, sakit, kita masih belum merasa nyaman dalam hidup ini karena pergumulan hidup. Mungkin kita belum tahu kehendak Tuhan itu, rencana Tuhan itu bagi hidup kita. Kita masih mencari. Mungkin kita masih bergumul dengan diri kita, ego kita, keangkuhan, kesombongan kita. Itu yang menghambat, menghalangi kita untuk mengerti kehendak Tuhan itu. Mungkin kita masih bergulat dengan dosa, dengan kekecewaan, dengan kepahitan. Itu yang menutup mata hati kita untuk melihat apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Tidak apa-apa, jalani dulu aja. Kalau Tuhan sudah memilih kita, menunjuk pada diri kita, Tuhan sudah punya kehendak di situ, rencana. Cuma masalahnya di situ tidak gampang ya. Kalau orang sudah ditunjuk oleh Tuhan, kamu akan kujadikan hamba Tuhan, gembala jemaat. Kamu akan kujadikan penginjil. Lah itu, pertanyaannya kita siap enggak? Ya, siap enggak? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, siapkah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipanggil dan ditetapkan dan dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Siapkah kita dengan itu semua? Dengan konsekuensinya, dengan harga yang harus dibayar. Seperti halnya sikap Maria yang menerima dan mempercayai serta berserah penuh pada kehendak Tuhan. Maka apa yang terjadi ketika Maria bersikap tepat di sini, ya? Jadilah kehendakmu. Sejak saat itulah Tuhan berperkara. Tuhan bekerja, Tuhan kerjakan rencananya. Sejak Maria siap, jadilah kehendakmu. Menyatakan diri siap, oke Tuhan, aku siap.
Sejak saat itu Tuhan tuntun itu Maria dan Yusuf. Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan yang harus dia lewati. Tuhan akan lindungi, Tuhan akan sertai, dan rencana Tuhan itu pasti berhasil. Dan apa yang terjadi? Maria menjadi sosok pribadi yang hebat, yang terkenal sepanjang zaman. Kalau Tuhan mau pakai Bapak Ibu dan Bapak Ibu merespon dengan tepat, ya Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Tuhan akan kerjakan itu. Dan itu segera. Janji Tuhan akan digenapi. Aku akan menyertai engkau senantiasa. Janji Tuhan aku menyertai itu, saya kok memahami ketika kita sudah melangkah gitu ya. Melangkah untuk ya Tuhan gitu ya. Melangkah. Sejak saat itu janji Tuhan itu digenapi. Tapi kalau kita masih diem saja, tidak bergerak, kira-kira menurut Bapak Ibu, janji Tuhan itu digenapi enggak? Kelihatannya enggak ya? Kelihatannya enggak. Tetapi kalau Bapak Ibu, oke Tuhan silahkan, Tuhan bekerja dalam diri saya, dalam keluarga saya, dalam gerejamu di tempat ini. Sejak saat itu kita mulai melangkah, berjalan, janji Tuhan digenapi. Dan Tuhan akan berperkara, dan Tuhan akan nyatakan kuasanya, mukjizatnya. Mungkin di luar pikiran kita, kok bisa ya Tuhan kerjakan seperti ini dalam hidupku? Kok bisa ya Tuhan kerjakan ini dalam keluargaku, pekerjaanku, usahaku, dalam gereja Tuhan di tempat ini? Kalau kita meresponi semuanya itu, yang penting apa? Berserah. Ya. Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tuhan itu baik. Allah yang baik. Allah yang baik merancangkan sesuatu yang baik. Ya, pasti baik. Dan itu akan dikerjakan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang boleh memberkati kami, memberikan pengertian yang baru kepada kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sesungguhnya kami ini adalah hamba-hamba-Mu, di mana Tuhan akan berperkara. Tuhan akan menyatakan kehendak dan rencana-Mu yang indah, yang mendatangkan kebahagiaan dan sukacita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sanggupkan kami, mampukan kami untuk mengikuti rencana-Mu, kehendak-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang senantiasa hadir, menyertai dan menolong kami. Berkati umat-Mu di tempat ini, GKMI Kenari, setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus, umat-Mu sekalian. Tuhan yang terus mengasihi, Tuhan yang merencanakan yang terbaik bagi umat-Mu, dan kuasa Tuhan bekerja, mukjizat-Mu terjadi. Kami akan melihat semuanya itu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.